Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Haryani ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sarana Berpikir Ilmiah dalam Ilmu Pengetahuan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat sarana berpikir ilmiah. Perbedaan utama antara manusia dan binatang dan terletak pada kemampuan manusia untuk mengambil jalan melingkar dalam mencapai tujuannya. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik diperlukan sarana berpikir. Tersedianya sarana tersebut memungkinkan dilakukan penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Penguasaan sarana berpikir ilmiah ini merupakan suatu hal yang bersifat imperatif bagi seorang ilmuwan. Tanpa menguasai hal ini, maka kegiatan ilmiah yang baik tak dapat dilakukan. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik diperlukan sarana berpikir. Tersedia sarana tersebut memungkinkan dilakukan penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Penguasaan secara sarana berpikir ilmiah ini merupakan suatu hal yang bersifat imperatif bagi seorang ilmuwan. Tanpa menguasai hal ini, maka kegiatan ilmiah yang baik tak dapat dilakukan. Penalaran ilmiah mengharuskan kita menguasai metode penelitian ilmiah pada hakikatnya yang merupakan pengumpulan fakta untuk mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Kemampuan berpikir ilmiah yang baik harus didukung oleh penguasaan sarana berpikir ini dengan baik pula. Salah satu langkah ke arah penguasaan itu yaitu mengetahui dengan benar peranan masing-masing sarana berpikir itu dalam keseluruhan ilmiah dengan baik. Maka diperlukan sarana berpikir ilmiah yang dapat mengantarkan seseorang berpikir logis, sistematis, metodologis, dan universal. B. Sarana berpikir ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik diperlukan sarana berpikir. Tersedianya sarana tersebut memungkinkan dilakukannya penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Penguasaan sarana berpikir ilmiah ini merupakan suatu hal yang bersifat imperatif bagi seorang ilmuwan. Tanpa menguasai hal ini, maka kegiatan ilmiah yang baik tidak dapat dilakukan. Sarana ilmiah dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana yang berupa bahasa, matematika, dan statistika. Berdasarkan pemikiran ini, maka tidak sukar untuk dimengerti mengapa mutu kegiatan ilmuwan tidak mencapai taraf yang memuaskan. Sekiranya sarana berpikir ilmiahnya memang kurang dikuasai. Melakukan kegiatan ilmiah dengan baik diperlukan sarana yang berupa bahasa, matematika, dan statistika. A. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Keunikan manusia sebenarnya bukanlah terletak pada kemampuan berpikir, melainkan terletak pada kemampuan berbahasa. Dalam hal ini, maka Ernst Caesar menyebut manusia sebagai animal symbolicum, makhluk yang menggunakan simbol, yang secara gerik mempunyai cakupan yang lebih luas daripada Homo sapiens, yaitu makhluk yang berpikir. Sebab dalam kegiatan berpikir manusia menggunakan simbol. Tanpa mempunyai kemampuan berbahasa ini, maka kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur tidak mungkin dapat dilakukan. Lebih lanjut lagi, tanpa kemampuan berbahasa ini, maka manusia tidak mungkin mengembangkan kebudayaannya. Sebab tanpa mempunyai bahasa, maka hilang pula lah kemampuan untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi yang satu pada generasi selanjutnya. Bahasa pada hakikatnya mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama sebagai sarana komunikasi antara manusia dan yang kedua sebagai sarana budaya yang mempersatukan kelompok manusia yang menggunakan bahasa tersebut. Fungsi yang pertama kita dapat sebut sebagai fungsi komunikatif
dan fungsi yang kedua sebagai fungsi kuantitatif atau integratif. Sebagai sarana komunikasi ilmiah, maka bahasa mempunyai beberapa kekurangan. Kekurangan ini pada hakikatnya terletak pada peranan bahasa itu sendiri yang bersifat multifungsi, yaitu sebagai sarana komunikasi emotif, afektif, dan simbolik. Dalam komunikasi ilmiah kita ingin mempergunakan aspek simbolik saja dari ketiga fungsi tersebut, di mana kita ingin mengkomunikasi informasi tanpa kaitan emotif dan afektif. Bahasa ilmiah pada hakikatnya haruslah bersifat objektif, tanpa mengandung emosi dan sikap. Dan dengan perkataan lain, bahasa ilmiah haruslah bersifat antiseptik dan reproduktif. Lanjut, logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Logika berasal dari bahasa Latin dari kata logos yang berarti perkataan, atau sabda logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa ilmu. Logika adalah benar salahnya sebuah pengetahuan, tetapi dalam pembuktian kebenaran manusia dapat menemukan logika yang salah. Penilaian merupakan suatu proses berpikir yang membuah pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan peran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan suatu cara tertentu, yaitu dengan cara penarikan kesimpulan. Terdapat dua jenis penarikan kesimpulan, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif erat hubungnya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang sifat umum. Sedangkan logika deduktif yang membantu kita dalam menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual atau khusus. Terus, matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Dalam melakukan kegiatan ilmiah agar lebih baik, maka diperlukan sarana berpikir ilmiah. Yang salah satu yaitu matematika. Sarana ini memungkinkan dilakukan penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Penguasaan secara berpikir ini adalah dasarnya merupakan alat untuk membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus tepat. Matematika dapat berkembangnya memberikan masukan-masukan pada bidang-bidang keilmuan yang lain. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang, bilangan untuk menghitung dan mengukur objek ilmu alam, misalnya gejala-gejala alam yang dapat diamati dan dilakukan penelitian secara berulang-ulang. Lanjut, sistematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Secara etimologi, kata sistik berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan state atau bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya kata statik diartikan sebagai kumpulan bahasa keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kuantitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan bagi suatu negara. Jika statika merupakan kesimpulan metode dalam memperoleh pengetahuan untuk mengolah dan menganalisis data dalam mengambil suatu kesimpulan kegiatan ilmiah. Satu saran berpikir ilmiah dikenal statika yang memiliki peranan penting dalam ilmu pengetahuan ilmiah. Konsep statika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Statika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik itu, yang pada dasarnya didasarkan pada asas yang sangat sederhana, yakni makin erat contoh yang diambil, yaitu tingkat ketelitian itu sebaliknya.
Hakikat statistika merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan untuk mengolah dan menganalisis data dalam mengambil suatu kesimpulan kegiatan ilmiah. Secara hakikat, statistika mempunyai kedudukan yang sama dalam penarikan kesimpulan induktifnya seperti matematika dalam mengambil kesimpulan deduktifnya. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama penting dalam penilaian keilmuan. Pada suatu pihak, jika kita mementingkan logika induktif, maka kita mundur kembali pada empirisme. Sekian presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.